Hai good people, kali ini aku lagi main di salah satu tempat warung kopi yang ada di Banjaran. Nah, good people harus main ke sini supaya tahu cita rasa kopi yang lain daripada yang lain. Nah, good people, kita akan lihat dapur dan tempat pemesanan makanannya. Di sini good people tidak hanya bisa pesan kopi tapi juga ada makanan lainnya. Tampaknya warung ini sedang dalam pembangunan. Jadi nanti ke depannya tentunya warung ini akan jauh lebih bagus. Di warung ini sudah modern, pembayarannya sudah menggunakan QRIS atau dengan mesin edisi. Jadi kalau good people main ke sini, lupa bawa uang cash atau uang cash kehabisan, bisa pakai kartu kredit, debit atau pakai QRIS. Nah, saatnya kita berkeliling-keliling di warung kopi Kiara Payung 1 ini ya. Luas tempatnya dan tentunya indah dan nyaman di sini. Enaknya di sini, minum kopinya bisa sambil lesehan dan menikmati pemandangan alam yang sungguh sangat indah. Kopinya enak, pemandangannya juga bagus. Dimana lagi kalau bukan di warung Kiara Payung 1 ini ya. Good people harus main ke sini ya. Cobain minum kopinya dan makanan yang ada di sini. Murah-murah kok. Dan asiknya minum kopi di tempat ini, kita bisa dapat informasi banyak mengenai kopi. Terlebih buat orang yang seperti aku yang baru pertama kali minum kopi. Alhasil, aku tahu kopi itu rasanya enak. Nah, good people, ini adalah menu kopi favoritku. Namanya rujak kopi atau kopi sehat. Nah, ini kali pertamanya aku minum kopi, good people. Dan kali ini aku tahu kopi itu rasanya enak. Good people harus cobain menu favoritku ini ya. Nah, ini dia cara buat kopi sehat atau kopi rujak. Kopi sehat ini adalah kopi yang digabungkan dengan rempah-rempah ya. Dan kopi rujak ini hanya ada di warung Kiara Payung 1 ini. Good people kalau datang ke sini harus cobain menu yang ini karena menurutku ini enak banget. Ini pakai gula yang dibuat dari cinnamon. Ini kopi paling mahal yang ini. Dan ini hanya ada di
Banjaran Wetan ya. Rempahnya juga dari Banjaran Wetan, disajikannya juga di Banjaran Wetan. Kopi sehat. Enak. Saatnya kita menikmati kopi yang luar biasa ini sambil menikmati pemandangan yang sangat indah di warung kopi ini. Jadi gini, kopi lokal ini tidak kalah bersaing dengan kopi luar seperti dari Panama, Brazil. Tentunya banyak kopi-kopi yang dari luar yang terkenal. Tapi sebetulnya jangan salah, kopi lokal yang biasa dipanggil Java Preanger ini dari dulu sudah terkenal di dunia. Namanya Java Preanger atau biasa dipanggil Jawa Priangan. Dan ini tidak kalah rasanya. Makanya aku lebih bangga menyajikan kopi lokal, walaupun memang aku istilahnya beberapa kali kerja di luar, tapi kopi lokal ini memang kopi terbaik menurut aku. Yes, good people. Nah, kali ini bartendernya akan buat kopi secara manual. Nah, tahapannya seperti ini. Nanti good people lihat sendiri aja ya. Kopi yang akan dibuat kali ini adalah kopi yang seringan air teh. Kayak gimana kopinya? Nanti kita lihat aja hasilnya ya. Kita akan buat beberapa sajian Om ya. Ada yang pakai manual brew, ada yang pakai mesin juga. Sini itu jenis kopinya ada dua, ada robusta, ada arabica. Tapi kalau dari olahan arabica, kami banyak prosesnya. Kalau dari arabica, ada wine, ada honey, ada natural, ada wash. Tapi yang akan disajikan itu hanya dua. Satu kopi enak, yang kedua kopi sehat. Kalau kopi enaknya mungkin yang dicampur ataupun dimix dengan susu, yang dicampur dengan gula. Ada juga yang dicampur dengan herbal ya. Tapi ada yang lebih sehatnya lagi, yaitu kopi yang sama sekali tidak ataupun dicampur dengan gula ataupun susu. Jadi kita original kopi, tapi disajikan gimana caranya supaya kita bisa menikmati kopi tanpa gula dan susu. Rasanya harus enak, dapatkan khasiatnya, rasanya pun enak. Karena antioksidan yang tinggi biasanya terbunuh oleh susu. Jadi sayang orang-orang kita biasanya minum kopi, tapi selalunya terkontaminasi ataupun hilang antioksidannya oleh gula dan susu. Nah sekarang kita akan sajikan dua, yang enak dan yang sehat. Kita akan sajikan kopi. Selain dari yang pakai mesin, kita pakai yang manual. Manual ini kita gunakan alat kalau yang sekarang dipakai ini alat namanya V60 ataupun V60. Tujuannya untuk mendapatkan air kopi tapi sebening ataupun selembut air teh.
Ini diciptakan dulu sama orang Jepang. Tujuannya supaya apa? Supaya kopi bisa masuk ke negeri Jepang ya. Dikarenakan Jepang awalnya tidak minum kopi. Dengan adanya alat ini, jadi bisa minum ataupun bisa disajikan air kopi ini selembut air teh. Jadi orang Jepang tidak terkejut walaupun kopi dengan rasanya pahit, tapi kalau disajikan dengan alat ini rasanya justru enak, sok. Coba dulu. Ini kopinya Arabica. Silakan dicoba dulu, nanti aku akan pandu cara minumnya. Yang biasa minum, karena ini disajikannya air kopi tapi selembut air teh. Kalau yang sekarang kita akan sajikan nih espresso, tapi espresso di aku juga beda nih. Kita espressonya tidak di house blend, kita Arabica, single Arabica nih. Dan rasanya juga mungkin tadi lebih tajam ataupun lebih kaya dari yang tadi kita minum. Kita coba minumnya seperti apa. Coba Om. Dari yang disajikan lembut tadi ya, sama dengan tadi tekniknya. Kita rangsang dulu cara penciumannya. Yuk. Buka. Oke, Telen. Wow. Ini lebih bold lagi, ya. Rasanya lebih kencang. Di pinggir lidah, di belakang pahit, paling belakangnya lagi gurih. Itu semua harus kelumuri air kopi. Jadi pertama kita rangsang dulu cara penciumannya. Kita pegangnya gini, putar. Masukin ke mulut semua. Buka. Telan. Lain, rasanya lain. Ya, karena begitu mulut dibuka, udara itu akan masuk ke mulut, keluar ke hidung. Dan otak kita akan mendefinisikan, oh ini wanginya kopi. Jadi, kenapa kita buat seperti ini? Dikarenakan orang kita ini biasanya tidak minum kopi. Tidak minum kopi pahit ya. Selalunya minum kopi itu manis ataupun pakai gula dan susu. Jadi kalau pakai gula dan susu artinya rasanya flat, manis. Jadi kita tidak perlu pakai ini, itu udah ada rasanya juga, udah terbunuh dengan gula gitu. Kalau ini justru kita akan munculkan beberapa rasanya. Jadi gimana caranya? Kita juga harus mengeksplor lidah kita. Akhirnya kita bisa merasakan ada asin, asam, pahit, gurihnya. Itu semua terasa karena kita juga mengeksplor lidah kita. Nah sekarang kita coba sekali lagi. Enak banget. Kalau kita fermentasi langsung, jadinya tadi prosesnya wine. Kalau tidak difermentasi dulu langsung dijemur, namanya natural. Kalau ini langsung dibuang kulitnya, dibuang kulit merahnya seperti ini, dipengaruhi sama lendirnya tidak dicuci, artinya dapatnya prosesnya honey. Kalau jadi lebih manis ya kopinya. nantinya. Nah kalau ininya dicuci, di wash, namanya lendirnya hilang ya. Lendirnya hilang, itu namanya prosesnya wash ya. Nah itu dapatnya kopinya tidak ada asin, tidak ada asam. Plain ya, jadi ya, dia plain pahit ya. Nah ini adalah kopi-kopi yang memang kita buat ataupun kita tentukan pasca panennya dan sudah dibentuk karakternya.
seperti ini silakan bisa dicium nih. Ini enak banget kalau dicium. Silahkan coba aja dicium. Ini enak banget. Kalau kita mainnya di specialty, jadi Rasanya lain. iya tidak akan ada benturan ataupun tidak. Steamer ini tidak bisa dikarenakan tiap green bean yang masuk ke mesin roasting ini berbeda-beda kadar air. Jadi sekitar 15 menit ya. Dari 10 sampai 15 menit. Dan di sini juga kita akan tentukan 4 level roasting ataupun 4 tingkatan yang dry ya. Ada light to medium, dia lebih terang, biasanya akan menghasilkan rasanya mocha ataupun nut kacang ya. Terus ada medium. Kalau medium ini lebih ke low bitter, low acidity, dia lebih ke karamel. Nanti ada medium to dark, dia lebih ke bitter. Nanti ada dark, dia mah bitter lah. Sekarang kita akan ambil ini medium roast. Lebih kurang di 10 sampai 15. Kita akan buang angin. Tujuannya supaya racun ataupun kulit ari yang masih nempel itu terbuang. Kita akan lihat di pembuangan. Dia akan mulai keluar si asap dan bawa kotoran-kotoran tuh. Si kulit-kulit ari akan terbuang, akan turun. Ini bahaya dari kopi ya. Kulit ari Ini kulit ari kopi ini yang menyebabkan mual ya. mual dan jantung berdebar. Oke. Dan makanya kalau di roasting ini memang harus bisa dibuang, harus terbuang. Good people, ada hal yang menarik di warung kopi ini. Jadi kalau good people main ke sini, terus good people mau roasting kopinya sendiri, itu bisa di sini. Nah, syaratnya bagaimana? Nanti kita langsung tanya ke pemilik warung ini ya. Oke. Di warung kopi Kiara Payung Garden Camp kita ini ada satu produk namanya RCM, Roasting Kopi Mandiri. Syaratnya hanya dengan membeli 1 kilo green bean ataupun kopi mentah, orang ataupun siapapun sudah bisa merosting kopi secara dengan cara sendiri gitu ya. Tapi kita akan kasih tahu panduannya. Tujuannya supaya apa? Supaya bisa mengenal tingkat kematangan dari kopi ataupun langkah-langkah supaya kopi ini selamat untuk dikonsumsi ya, karena ada bagian-bagian dari kopi yang harusnya hilang waktu roasting, yaitu kulit ari kopi jangan sampai masih jadi karbon dan nempel di kopi, akhirnya termakan sama kita. Nah, dengan RCM ini akan membantu teman-teman ataupun rekan-rekan yang di luar sana yang memang suka ataupun menyukai kopi, dan di sini bisa mengoperasikan mesin ini untuk bisa menentukan profil dari kopi itu sendiri ya, tingkat kematangan. Pengalaman main ke warung kopi Kiara Payung 1 Banjaran Wetan ini sangat menyenangkan. Di samping kita bisa menikmati suasana pedesaan yang sangat indah, lokasinya tidak jauh dari kota Bandung. Dan asiknya, kita bisa dapat pengetahuan tentang kopi. Alhasil, aku bisa minum kopi dan tidak kembung setelahnya. Ternyata kopi itu enak people. Good people harus main ke sini ya, ke Kiara Payung 1 Banjaran Wetan. Well, good people, thank you for watching my YouTube channel. Don't forget to like, comment, and subscribe.
juga share link YouTube ini kemanapun supaya aku semakin semangat membuat konten berikutnya. See you, bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.